Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, bagi sebagian masyarakat Jawa Tengah pada khususnya pasti mengenal Kabupaten Temanggung yang berada di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing itu. Kontur daerah yang menghadap ke timur banyak mendapat sinar matahari pagi, menjadikan kabupaten ini sangat baik untuk pertanian. Salah satu kopi terbaik dan terkhas dunia tumbuh di sepanjang lereng perbukitan Temanggung dan juga tembakonya. Bahkan, Temanggung terkenal sebagai kota tembakau yang mana tanaman ini sangat vital dan penting bagi peranan ekonomi, sosial, dan budaya di kabupaten ini. Maka masuk akal jika fatwa haram rokok di Temanggung tidak begitu laku atau hanya akan menimbulkan bara api sebagaimana menyalakan rokok itu sendiri. Bagaimana hukum perokok dalam Islam sebenarnya? Meneliti fatwa rokok halal atau haram memang akan menemukan fakta bahwa perdebatannya sepanas bara apinya tembakau. Dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai representasi umum umat Islam di Indonesia menyatakan bahwa keharaman rokok terbatas bagi anak di bawah umur dan dengan alasan untuk melindungi anak-anak di bawah umur. Ormas besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama lebih memilih membuat fatwa yang bijak dan moderat. Kesan arif dan fleksibel dalam hal fatwa rokok ditujukan oleh ulama NU karena menyediakan alternatif hukum rokok dalam Islam. Para ulama NU yang kental tradisi Batsul Masail menganggap rokok mempunyai kemungkinan hukum yang lebih luas. Bisa jatuh pada hukum mubah adalah boleh atau makruh. Kondisi hukum menyesuaikan dengan kondisi orang-orang yang terikat dengan hukum itu sendiri. Misal orang yang sedang dalam perawatan medis berat akan terkena hukum haram dan orang sehat hanya terkena hukum pembolehan saja. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghukumi rokok dengan sangat hati-hati dan terlihat memiliki kecenderungan mengakomodir kepentingan dan pendapat berbagai ormas dan pemerintah. Pendapat fatwa MUI yang mengatakan keharaman berlaku terbatas untuk anak di bawah umur. Fatwa ini memperlihatkan bahwa akomodasi hukum oleh MUI. Sementara itu, Muhammadiyah memilih mengeluarkan dengan tegas dan berbeda dengan MUI. Walaupun fatwa ini sering dilanggar oleh beberapa oknum kader, tradisi dan kebiasaan rokok masih banyak ditemui di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Nalar Muhammadiyah dalam mengharamkan rokok adalah mendapati adanya unsur menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Akan tetapi, kebiasaan lain yang mengganggu kesehatan seperti mempergunakan bahan bakar fosil, BBM tidak diharamkan, walaupun sama-sama menyebabkan gangguan dalam kesehatan. Nalar merokok membahayakan diri sendiri dan orang lain karena mengandung zat adiktif. Akan tetapi, penelitian akhir-akhir ini banyak menunjukkan fungsi positif dari zat dalam tembakau tersebut. Alternatif hukum rokok dalam Islam bisa jatuh mubah atau boleh, haram dan makruh. Pertimbangan munculnya 3 alternatif hukum berdasarkan pertimbangan dalil akli dalil teks dan konteks. Orang-orang dengan kondisi normal diperbolehkan untuk merokok atau tidak merokok, tinggal pilihan masing-masing saja. Analis hukum dalam merokok jatuh dalam mubah atau makruh atau haram tergantung jenis atau sebab. Alasan hukum yang mendasarinya, hal ini merupakan sari pendapat dari Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Wahbah Suhaili, dan Syekh Abdurrahman Ba'alawi. Kitab yang ditulis oleh Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf dalam kitab Sabatu Kutubin Afidatin, kumpulan 7 kitab bermanfaat. Banyak alternatif yang dicantumkan membahas hukum merokok dalam Islam. Pada kitab ketiga bab Komul Sahawat dijelaskan bahwa pendapat terkait tembakau untuk merokok ada 3 bentuk hukum. Yang pertama, Abu Bakar Ibnu Qasim Al-Ahdal, Husain Al-Mahla, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengkategorikan tembakau ke dalam bentuk hawadis, maka kemungkinan hukumnya adalah haram.
Yang kedua, tembakau dan produk keturunannya tidak haram adalah pendapat Muhammad bin Ismail, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, dan ulama dari Syafi'iyah Jamal Az-Zayadi. Alasannya karena ketiadaan nas atau dalil yang mengharamkan tembakau, oleh karenanya pengharaman adalah alasan yang mengada-ada. Ulama-ulama tersebut tidak menemukan tabir, dalil nakli, dan dalil untuk mengharamkan tembakau dan rokok. Yang ketiga, pendapat ulama yang menganggap rokok tidak ditemukan dalil halal atau haramnya, maka tidak perlu disematkan hukum kepadanya. Pendapat ormas atau para ulama di atas banyak menyebutkan sumber dan referensi dalam kitab-kitab mutabar. Oleh karenanya, tidak memerlukan pemaksaan untuk mengikuti fatwa tertentu. Seorang yang memaksakan sebuah fatwa adalah sebuah kesalahan dalam memahami sumber hukum Islam. Pandangan hukum, apalagi dalam fikih, banyak sekali mengandung unsur subjektif. Muslim yang hidup di kalangan pesantren akan sangat paham bahwa perbedaan pendapat dalam fikih sangat banyak dan maklum dengannya dengan tidak membesar-besarkannya, apalagi dikawal. Karena sifat dasar keislaman adalah keyakinan, bukan pemaksaan.